Ada pemain mengatakan don't change the winning team. Dan saya yakin kalau dibikin survei saat ini semua rata-rata setuju dengan komposisi 3 back tersebut. Ya bahkan setelah pertandingan saya dapat WA banyak dari teman. Udah Riz, pertahanin aja 3-3. Saya bilang, saya pelatihnya. Dengan adanya Joao Pelupesi yang saya bilang Little Rodri, ya kayak mainnya nggak kerasa kerusuk, nggak capek. Lini tengahnya juga sangat seimbang, tacklingnya bagus, sehingga Tom Hai akan lebih berani ke depan. Jadi ibarat hati ini saya ada yang kosong. Wow. Nah itu keisi sama Ole. Nah itu. Jadi semalam itu full fill. Dan ini kan memang udah lama kan diinginkan oleh STY ya. Dia dinaturalisasi. Tapi memang ya kita menghargai keputusan dia. Bahkan saat itu saya sempat dapat info langsung dari teman. Mungkin aja ada sedikit keganjalan hati dia yang ketika enggak, kalau Bung Harpa yang udah ngomong biasanya sumbernya A1 nih. Mungkin perjalanan kita untuk mencapai mimpi 2026 mungkin takdirnya harus begini dulu. Ya kita jalanin aja, so far yang penting kita sudah on the track, dan nanti lawan China udah deh yang pasti-pasti aja. Itu. Setuju tuh, ya. Kebetulan kemarin pun sedikit saya cerita, waktu di Fair One mereka jalan-jalan di lantai 4, kelihatan mungkin kalau ada kamera mereka bisa fake ya, tapi di situ mereka sangat rileks, bercanda. Terus Ricky Kambuaya kan orangnya agak pendiam, itu sama saya lupa sama Fair One atau siapa disuruh suruh bercanda gitu-gitu. Jadi enak banget, positif ya, mudah-mudahan ini berlanjut ke tanggal 5 Juni dan 10 Juni. Aduh amin. Bercandanya apaan sih Bung? Ceritain dong. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kali ini Soccer Lover hadir untuk membahas timnas Indonesia yang kembali nih ke jalur positif usai menang tipis sih melawan Bahrain. Kemenangan ini tentunya menjaga asa tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mengulas lebih dalam sudah bersama kami pengamat sepak bola Haris Pardede atau yang akrab disapa Bung Harpa. Bung. Halo. Apa kabarnya Bung? Berbunga-bunga hatinya. Berbunga-bunga. Ya, ini sebelumnya mohon maaf masih pakai baju edisi yang lama tapi nggak apa-apa ya. Iya, yang penting hatinya baru. Hatinya baru. On track Bung. Track positif. Gimana Bung lihat performa tadi malam? Aduh, ya nggak ada yang lebih indah daripada kemenangan dan juga menyambut Ramadan pastinya kan. Jadi menyambut Lebaran. Menyambut Lebaran ya. Jadi kita menang di bulan kemenangan. Masya Allah. Jadi pulang juga kalau macet kayaknya tetap happy aja gitu. Jadi semua senang dan itu semua juga sesuai mungkin target kita. Karena selepas kekalahan dari Australia kita semua pundung, kita semua juga ya mungkin saling menyalahkan juga. Tapi ada evaluasi, kita harus berikan apresiasi juga kepada Patrick Kluivert dan kawan-kawan sehingga akhirnya kita bisa mengunci salah satu kemenangan terpenting mungkin dalam sejarah sepak bola kita. Iya, nah ini kalau misalkan kita memberikan sebuah apresiasi pastinya kepada Kluivert yang memang di laga ini melawan Bahrain terlihat bagaimana dia menggunakan strategi yang berbeda dengan sebelumnya melawan Australia. Terlihat dia menggunakan 3 back sejajar. Ini apakah bisa dikatakan bahwa formasi atau formula ini makanya cocok deh untuk timnas saat ini? Ya sebenarnya formasi waktu di Australia juga sebenarnya 3 back juga, hanya perbedaannya adalah komposisi pemain. Ya saat itu ada Hilgers di kanan, kemudian Jaitses dan dia taruh Verdong di CB kiri. Betul Verdong itu memang dalam beberapa kesempatan baik di NEC Nijmegen maupun juga di Indonesia juga di timnas juga sebagai CB kiri. Cuman menurut saya tidak perlu lah waktu itu, karena cukup bisa aja Hilgers di kanan, CB tengah itu Jaitses, kemudian kiri itu Rizky Ridho. Rizky Ridho kan perform terus di timnas kan, kemudian Verdong di LB. Tapi ya, dan kemudian juga Nathan, banyak yang bertanya-tanya kenapa dia bisa tampil sebagai starter, which is minute play-nya parah. Saya sampai hafal lah, dari 28 Agustus dia gak pernah main di tim senior Swansea, kemudian juga secara performa di tim nasional dia turun terus, dan ketika itu tidak jalan, menurut saya saat itu Patrick Kluivert lambat dalam mengambil keputusan. Tapi itu semua berbanding 180 derajat ketika tampil di Gelora Bung Karno. Line up-nya juga sangat serasi, kemudian juga pergantian pemainnya juga menurut saya sangat positif. Fresh leg yang dimasukkan, Kambuaya dan lain-lain. Ya semuanya berjalan dengan sempurna kemarin. Ini kita akan ngomong ke Kambuaya later, tapi ini juga pengen aku bahas sama Bung Harpa adalah 3-5-2 seperti tadi malam digunakan. Seperti
rasa lama ya. Enggak maksudnya apakah itu berarti udah nyetel gitu kan dengan tiga di belakang tadi ada udah dibahas ya Rizky Ridho dan juga itu ada Itzes dan Hapner. Nampaknya memang sudah nyetel dalam arti apakah nanti ke depannya laga yang akan dimainkan seperti haruskah ada perubahan atau udah ini aja memang pas nih nyetelnya melawan Cina nanti di bulan Juni. Ada pemain mengatakan don't change the winning team. Dan saya yakin kalau dibikin survei saat ini semua rata-rata setuju dengan komposisi 3 back tersebut. Ya bahkan setelah pertandingan saya dapat WA banyak dari teman. Udah Riz, pertahanin aja 3-3. Saya bilang saya pelatihnya apa ya. Cuman artinya masyarakat juga. Gitu ya? Iya, tapi itu menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap keputusan Kluivert ya untuk tetap menggunakan formasi 3 back dengan komposisi yang tadi yang kita sudah ungkap atau kita ulas dan sudah terbukti dalam berbagai pertandingan perform. Hanya kalau nggak salah lawan Jepang ya 3 trio ini gagal menahan kebobolan lebih dari 2. Satu lagi itu saya lupa kalau nggak salah lawan pokoknya rata-rata mereka tuh nggak pernah lebih dari 2 gol kebobolan ketika trio ini turun dan bahkan berapa kali clean sheet. Kemarin clean sheet, lawan Saudi clean sheet, lawan Australia juga di pertandingan matchday kedua di grup C juga clean sheet. Jadi ya udah nggak ada yang perlu diubah-ubah, mungkin 1-2 di lini tengah atau depan. Dan kemarin perubahannya juga memberikan pengaruh positif. Joe Pelupessy jauh begitu enjoy mainnya kemarin. Gak cuma Joy sebenarnya, justru di sini kalau kita lihat, nggak tahu ini kalau aku ya Bu, mungkin Soccer People juga ada yang melihat bagaimana sebenarnya The Professor Tom Hay ini nampak begitu nyaman, begitu pede bermain karena ada Pelupessy di belakang dia. Kayak saya udah tahu semua nih. Enggak juga, cuman kan nonton. Tapi betul karena kan? gini. Karena terlihat berbeda ketika di Australia, Nathan, tapi sekali lagi bukan kita ini saya jangan salah sangka nih. Nathan itu tidak salah. Nathan hanya diperintah untuk menang. Tapi with all respect, sorry to say nih, kayaknya nggak nyetel. Membuat Tom Hay akhirnya ikut juga sibuk bertahan. Yang kita tahu dalam musim ini, setahu saya ya, dia hanya 5 kali main full 90 menit di Almer City. Jadi kemampuan dia, endurance dia memang nggak sampai 90 menit. Which is buat saya, seorang Tom Hay kalau dia bisa main 75 menit aja sudah bagus. Kemarin sudah tunjukkan. Jadi betul kata yang saya ucapkan tadi, dengan adanya Joe Pelupessy yang saya bilang Little Rodri ya, mainnya nggak kerasa kerusuk, nggak capek. Lini tengahnya juga sangat seimbang, tacklingnya bagus sehingga Tom Hay akan lebih berani ke depan. Dan itu that was a very key pass, long pass, right? To Lino, and then Lino give the assist to Ole. Because it's very important for you to play with confidence. Yes. To know that you can actually relay. Yes, on your teammates. Exactly. That's what we see lah. Ya, luar biasa dari belakang kecuali Paes. Kenapa? Karena nggak ada kerjaan dia, nggak ada serangan. Nah, satu lagi nih Bung ya, ada nih yang mencuri perhatian tadi malam, begitu masuk langsung nyetel. And for him, I think this is like a comeback seorang Ricky Kambuaya. Nama lengkapnya Ricky Ricardo Kambuaya. Karena diambil dari artis Ricky Ricardo. Nah itu. Ini terakhir dia main kalau aku inget-inget itu persis tahun lalu, 26 Maret 2024. Bagusan Ricky. Tapi begitu comeback langsung nyetel gitu, langsung bisa get long. Satset waktu di era STY itu kan sempat Satset ya. Udah kelar kan masa kampanye, boleh dong pakai satset ya. Tapi kalau kita ingat waktu STY itu kan dia sempat seolah nih bukan suzon, seolah nampak jadi second choice lah gitu ya. Bahasa halusnya dipinggirkan gitu. Tapi sekarang begitu comeback seperti pembuktian kalau I'm worth it, terutama kalau kita ingat bagaimana gerakannya mensupport tim gitu. Sampai mukanya kena gebok juga itu kan. Ya, luar biasa itu pengorbanannya kan. Emang begitu dia masuk tuh, begitu dia memberikan energi juga. Jadi dia itu menurut saya terlevel up dengan tim yang bermain bagus. Jadi ketika masuk pun ritmenya langsung dapet. Tapi di sisi lain juga dia contribute. Nah terkait dengan pemanggilan, perlu kita ketahui semua dalam tim nasional itu sangat dinamis. From game to game can be different. Kenapa? Ya karena tergantung performa di klub. Nah, Ricky Kambuaya setengah musim ini dia luar biasa bersama Dewa United. Memang waktu saya katakan tadi bulan Maret itu terakhir dia main, itu memang dia agak sedikit turun. Ya lawan Vietnam waktu itu betul. Jadi memang ada perubahan dari gaya bermain dia, performanya juga di Dewa United yang pada akhirnya juga mengirimkan 3 pemain kan, Septian Bagaskara, kemudian Egy Fikri Maulana dan juga Ricky Kambuaya. 3 pemain ini memang pemain Liga 1 yang ada di Dewa United yang memberikan kontribusi. Jadi sebenarnya bukan karena dipinggirkan atau gimana enggak ya, karena waktu itu memang dia lagi turun atau mungkin juga
pelatih punya preferensi, misalnya dia sekarang lebih menyerang, otomatis dia akan lebih banyak bawa pemain depan gitu. Jadi ya ada banyak pilihan lah saat itu ya. betul. Jadi welcome abroad lagi nih. Iya. Ricky Kambuaya. Betul, dengan pembuktian dia bagaimana kalau aku inget tuh di kemarin tuh menit 79 kasih asis yang berpeluang gol, tapi ya udahlah ikhlasin aja tidak berbuah gol. Kipasnya bukan? Iya. Iya, kipas yang pakai punggung kaki kalau wah keren. Itu maksud aku kayak keren. Ricky best sih, The welcome back. Best. Mantap. Welcome back to tim nasional again. Satu lagi yang jadi bahan pembicaraan tentunya adalah nama yang digaung-gaungkan. Ini adalah sosok yang dari kakinya dia Indonesia mencetak gol baik di Australia maupun kemarin. Mencetak gol dan sejarah ya. Mencetak gol dan sejarah. Seorang Ole Romeni ini menjadi sosok predator striker yang mungkin kita cari-cari sejak zaman ST. Setuju nggak Bung? Bagaimana mungkin dialah jawaban dari doa kita? Jadi ibarat hati ini Sheila ada yang kosong. Wow. Nah, itu keisi sama Ole. Nah, itu. Jadi semalam itu full fill. Dan ini kan memang udah lama kan diinginkan oleh STY ya. Dia dinaturalisasi, tapi memang ya kita menghargai keputusan dia. Bahkan saat itu saya sempat dapat info langsung dari teman, kalau misalnya saya sempat ingat dia pernah mengatakan sudah menuju ke arah yang lebih baik. Nah itu quotation dari narasumber saya ketika saya minta tolong tanyain dong kira-kira peluang Anda untuk masuk ke nasional seperti apa. Karena memang kita cari striker tuh gak mudah, jangankan kita. Di dunia itu sekarang dengan skema permainan gegen pressing lah, high pressing, build up, itu kita sudah sulit melihat striker murni. Ya Belanda aja cuma punya Weghorst, itu aja dia pakai kan. Dulu sempat ada nama Zlistra, tapi kemudian ada Ole yang sebenarnya bukan striker murni nih Sheila. Tapi dia punya insting klinikal dalam mencetak gol dan itu dibuktikan dalam 2 pertandingan dengan 2 gol. Dan bukan hanya itu, luar biasa, dia juga ikut build up serangan, dia juga ikut membuka ruang karena basicnya dia bukan seorang target man murni. Tapi itu memberikan akhirnya variasi dalam lini penyerangan kita. Bahkan kemarin kalau Sheila nonton, saya yakin Sheila nonton, itu dia sempat jadi bek kanan berapa kali tuh. Luar biasa. Jadi apalagi yang mau dibilang? Multitasking, multi contribution, pokoknya harapan besar lah ya ke dia. Senin harga naik ya. Nah, itu dia. Tapi kalau kita ngomongin lini serang, oke fine, kita puas dengan Eliano dan bagaimana dengan Ole. Ya. Nah, tapi kalau Bung lihat nih, siapa lagi sih sosok yang nampaknya bisa mengimbangi atau jadi partner dar-der-dornya Ole ke depan? Ya kalau kemarin sih kita lihat ya dengan Ragnar saya nggak bisa nilai juga ya. Dia sebenarnya sih kayaknya adaptif ya kalau saya lihat ya. Karena dengan Ragnar juga dia bisa berperan. Bahkan di Australia pun saat satu tim itu hampir semuanya ke drag down, dia bisa perform juga. Jadi saya melihat pemain ini sebenarnya nggak ada masalah diduetkan dengan siapapun. Ya karena 2 pertandingan debut dia bisa langsung ngegolin juga. Orangnya juga outspoken. Kebetulan saya sempat interview dia di Kingsford Smith Airport di Sydney. Jawabannya juga nggak. Pokoknya ya dialah yang kita tunggu-tunggu gitu loh. Jadi partnernya dengan siapapun saya merasa nggak ada masalah. Jadi mau Ragnar, mau nanti mungkin dengan I don't know Lino juga kan Oxford Connection kemarin ngasih asis. Jadi ya nggak sabar lawan China sih. Iya ya. Lihat dia bisa golin lagi nggak 3 kali berturut-turut. Kalau iya. Mungkin sejarah kali ya. Pertama kali pemain Indonesia di 3 pertandingan pertamanya cetak gol mungkin ya. Betul. Udah nanti akan bergema tuh. Ole gitu ya. Ole Mas. Nah tapi kalau kita ngomongin Eliano Reindeers. Nah soal performanya di 2 laga terakhir ini gimana Bung? Ini kan melawan Bahrain dia membuang peluang emas depan gawang. Cocok loginya sebenarnya orang yang diomongin adalah ini ada apa sih dengan nomor 8 gitu kan. Ada kutukannya apa gimana sih? Soalnya kan pas lawan Australia itu pemain pakai nomor 8 si Kevin Dix juga gagal penalti. Ada apa dengan nomor 8 Bung? Ya jujur ya kita nggak tahu persis seperti apa ya hati dia ya. Tapi mungkin aja ada sedikit keganjalan hati dia yang ketika enggak, kalau Bung Harpa yang udah ngomong biasanya sumbernya A1 nih. Apa nih ganjalan kan hati waktu ini? Di China kan dia sempat rame kan soal dia nggak dipasang. Kemudian juga ya fans menyemangati. Mungkin dia ada merasa seperti itu. Ya kita nggak tahu lah ya. Yang pasti dia kelihatannya mencoba untuk keluar dari blocking psikologi itu lah. Tapi dia udah berusaha. Di Australia juga ada 1 peluang emas. Tapi one hand save dari Matthew Ryan sayang sekali. Kemudian kemarin juga ya tapi it happens lah. Siapa sih yang nggak pernah miss seperti itu? Roberto Baggio aja tahun 94 penalti nggak masuk. Ya it happens. Tapi saya pikir gini ya, as long as timnya menang itu nggak masalah. Karena tim itu kan permainan kolektif, bukan individu. Kalau individu, you bagus, tim menang. Anda menang. Kalau
Anda jelek, Anda kalah. Kalau tim nggak perlu begitu. Kadang 9 pun bermain jelek, kalau satu bermain bagus, itu terjadi. Contohnya ya Kluivert sendiri tahun 95. Waktu final Liga Champions, waktu itu Piala Champions namanya antara Ajax dan Milan. Milan itu menguasai, bintang semua. Tapi kemudian kucuk-kucuk-kucluk, Patrick Kluivert masuk pertengahan babak kedua, golin, menang. Nah itu yang saya bilang, jadi nggak ada masalah. Jadi hari ini mungkin Reinders sedang off, kemudian yang lain mungkin lagi perform. Nah nanti mungkin suatu saat besok yang lain lagi turun, dia perform. Kita gitu. akan lihat ya bagaimana. Saya kan setuju sih, karena kan tiap pertandingan itu vibes-nya beda. Siapa aja tuh bisa naik. Apalagi ini kan kolektif. Benar, Pak. gitu. Dan bisa jadi satu hari ini bagus banget, besok gantian. Iya, karena 11 pemain nih. Bener. Ini lagi bagus. Satu lagi masalah sama pasangannya misalnya, atau sama anaknya. Betul. Akhirnya dia nggak mood gitu. Pengertian banget Bung Harpani. 2 laga telah dijalani, Australia dan Bahrain. Menurut Anda, dari 2 laga tersebut apa sih yang harus kiranya dievaluasi oleh Kluivert dari 2 laga tersebut? Yang dievaluasi adalah ya nggak perlu takut untuk memakai formasi apapun, komposisi siapapun selama memenangkan pertandingan. Nah ini menurut saya yang kalau kita sedikit flashback ke belakang, ketika dalam Australia kan menurut kita semua, nggak tahu ya, mungkin kita berbeda pendapat nih teman-teman semua, itu kan terlalu banyak rotasi yang dilakukan. Argumennya kan gini, oh ini pelatih baru datang, pemain baru ngumpul 2 hari, jadi mereka belum adaptif gitu. Ya oleh karena itu jangan bikin yang berubah, yang aneh-aneh. Bedanya kalau di klub nih Sheila, pelatih datang hari ini, main 5 hari lagi deh misalnya. Dia tiap hari bisa di drilling. Benar. Misalnya Sheila suruh crossing, tiap hari bisa, pagi, siang, sore kalau perlu. Klub kan nggak bisa. Dan mereka main mungkin di 5-6 negara berbeda di seluruh penjuru dunia, mulai dari Amerika, Australia, Thailand, Jepang, Eropa dan lain-lain, dan menyatukan itu nggak gampang. Sehingga dari jauh hari ketika Patrick Kluivert ditunjuk menjadi pelatih tanggal 12 Januari, saya udah melihat ini nggak akan banyak perubahan seharusnya lawan Australia, baik komposisi pemain, baik juga strategi dan taktik, termasuk formasi. Kan banyak tuh yang nggak menggaungkan. Wah ini Belanda pasti 4 back. Nggak bisa, don't change your main gun in the middle of the war unless you have a good reason. Gitu. Jadi mungkin 1-2 seperti Ole bagus, mungkin bisa dimasukkan karena dia punya kapasitas. Tapi yang lain kayak lini belakang, lini tengah sebagian besar, Kevin Verdong semua orang tahu lah, nggak perlu diganti. Kemudian Tom Hai juga pasti kan favoritnya Sheila ya kan. Nah, oh iya nomornya tuh kan, itu kan udah nggak perlu kita pikirkan lagi untuk diganti. Yang lain mungkin ada 1-2, tapi ya it's okay. Mungkin perjalanan kita untuk mencapai mimpi 2026 mungkin takdirnya harus begini dulu. Ya kita jalanin aja, so far yang penting kita sudah on the track, dan nanti lawan China udah deh. Yang pasti-pasti aja. Itu. Setuju tuh ya. Boleh nggak yang udah terbukti? Karena kan udah makin deket nih waktunya ya. Perputarannya terus gitu, makin mendekati kok bener-bener keputusan apakah kita masuk apa enggak, diusahakan yang maksimal aja, dilihat yang bagus yang mana. Kalau Sheila targetnya maunya kira-kira otomatis apa 3-4? Menurut perkiraan Sheila? 3-4 sih. 3-4 realistis ya. Realistis sih. Kalau bisa 2, kalau whatsoever ya udah bonus. Pokoknya gini, langsung pesan tiket ke Amerika langsung bulan 10 Juni. Mimpinya mah tinggi ya kan, mimpinya mah pokoknya mentok lah gitu. Tapi kalau mentoknya harus melintir ya 3-4 realistis ya. Ada realistisnya. Kemenangan melawan Bahrain membuat peluang Indonesia cukup terbuka setidaknya untuk lolos ke ronde keempat. Gimana prediksi Bung Harpa peluang timnas? Saya udah tanya duluan ya. Kan itu tadinya kaku, sekarang aku tanya balik. Ya. 3-4 I think we have at least 85%. 80-85%. Setahu saya ya, kalau kita menang lawan China, itu kayaknya kita hampir pasti lolos deh kalau saya nggak salah ya. Betul. 3-4 ya. Pasti 3-4 iya. 5 Juni nanti ya? 5 Juni nanti. Nah asumsi kan kalau kita sedikit optimis lah. Saya biasanya agak medium rare. Itu kan steak dong kalau itu. Nah seandainya kita menang lawan China, poin kita 12. Dari saya pernah bikin riset kecil-kecilan, format seperti ini kan udah 3 musim nih, 3 edisi. Itu rata-rata poin yang dibutuhkan untuk kita lolos round 4 itu 12,25 poin. Anggaplah 12. Artinya kalau kita menang lawan China, peringkat 3-4 atau lolos ke round 4 itu sudah di tangan. Nah sekarang kita kan nggak tahu nih konstelasi di grup lain, Australia dengan Saudi bagaimana. Nah kalau memang ada favor, tiba-tiba kepleset nih peringkat 2 dan 3 Australia dan Saudi. Pertandingan lawan Jepang itu akan menjadi apa istilahnya ya? Saya nggak punya kata untuk menggambarkan. Artinya kita kalah pun kita tetap round 4. Kalau menang mungkin kita akan lolos round 2. Nah kalau itu yang terjadi tinggal G2G.
government to government. Wih, bener sih. Itu aja, jangan terlalu. Bener sih, bentar. Jangan Jadi jauh nih mikirnya nih. Cuman in a good way ya. In a good way. Ya, yang kan banyak pemain naturalisasi dari Belanda ya. Mereka udah membantu. Ya mungkin Jepang bisa lah bantu dikit. But before that, tapi kan usahanya dulu udah maksimal. Jadi even it has to be G2G juga memang itu melengkapi aja melengkapi, usaha menambah, kita, ya betul. Itulah kan semua harus berusaha bersama. Tapi Bung, kita harus menghadapi kenyataan. Nampaknya Marcelino dan Martin Paes ini kan katanya nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning nih ntar. Iya. Nah, siapa kira-kira penggantinya ya? Ini juga baru diupdate nih. Kebetulan mungkin 1-2 jam lalu saya dengar. Katanya sih dikonfirmasi ya, tapi mohon maaf nanti mungkin bisa teman-teman bisa ditambahkan di kolom komentar ya soal ini. Kalau memang benar Martin Paes ini tidak bisa tampil, kemana saya nggak ngeliat dia kena kartu kuning soalnya. Jadi saya nggak tahu lah. Tapi anyway, asumsikan aja Martin Paes dan Lino nggak bisa main, ya itulah akhirnya kita bisa paham kenapa Emiliano Audero Mulyadi dinaturalisasi. Karena backupnya debut Emil dong nanti ya kayaknya. Sangat mungkin, dan ini juga kesempatan bagi dia untuk pembuktian bahwa ya dia benar-benar akan memberikan yang terbaik dan akan memberikan segala-galanya untuk memastikan kita bisa menang lawan China. Ini kan penting banget ya. Penting yang kedua, jadi udah penting lawan Bahrain kita sudah accomplish, ya tinggal lawan China gitu. Penting kuadrat gitu ya. Iya, penting kuadrat. Ya kita nantikan, sebenarnya yang paling menarik adalah bagaimana setelah kita melihat debut seorang Ole gitu ya yang luar biasa. Dar apakah nanti begitu Emil debut juga bisa semakin kita dar gitu dengan kehadiran dia, ya kan? Itu yang kita harapkan. Wah, masyarakat Indonesia memang sekarang sedang berbunga-bunga dan seneng banget, tapi langkah kita masih tetap harus hati-hati, masih harus tetap dibangun kekompakan dan semangatnya. Setuju Bung? Setuju banget 100%. Kalau Bung melihat bagaimana, kalau kita kan ngomongin kalau tim itu sebenarnya yang paling penting kadang-kadang bukan strateginya, tapi harmonisasinya. Kalau Bung Harpa melihatnya udah oke nih ya harmonisasi tim ini ya saat ini? Sangat luar biasa menurut saya. Kebetulan kemarin pun sedikit saya cerita waktu di Fairmont mereka jalan-jalan di lantai 4, kelihatan mungkin kalau ada kamera mereka bisa fake ya. Tapi di situ mereka sangat rileks, bercanda. Terus Ricky Kambuaya kan orangnya agak pendiam. Itu sama saya lupa sama Fairmont atau siapa disuruh suruh bercanda gitu-gitu. Jadi enak banget. Positif ya, mudah-mudahan ini berlanjut ke tanggal 5 Juni dan 10 Juni. Aduh amin. Bercandanya apaan sih Bung? Ceritain dong. Wah itu gak bisa, nanti aja offer. Ini kalau dia ngomong nih jadi kenyataan soalnya sering kalinya begitu. Enggak, gitu ya. Ada juga kadang-kadang meleset lah. Ya melesetnya ada tapi jarang Bung. Kan tadi kan Bung bilang saya jarang salah. Oh iya. Oke, tapi menarik banget pembahasan kita kali ini gitu ya. Mudah-mudahan pastinya kita doakan langkah Garuda terus melaju. Yang paling dekat adalah melawan Cina 5 Juni mendatang. Kita harapkan semua harapan dan doa kita terkabul, Indonesia sampai mentok di gelaran Piala Dunia 2026. Amin. Terima kasih sekali Bung Harpan. Sama-sama untuk juga waktunya, Sheila. Jangan kapok untuk main di Soccer Lover, ketemu sama Soccer People. Selalu ditunggu undangan berikutnya. Oke. Thank you banget Soccer People, kita ketemu lagi nanti. Dah.